Share screen-nya sudah kelihatan ya? Halo, halo. Ya jelas ya. Baik, kita mulai. Saya akan melanjutkan kuliah saya tentang interpretasi eh, kesediaan histopatologi. Baik, ini ada beberapa nih contoh, yaitu lambung, gaster, pankreas, ginjal, hepar, jantung. Dari farmasi historinya banyak ya, jadi bukan hanya organ ini, antara lain misalnya testis juga pernah ya. Baik, eh, hasil pemeriksaan histopatologi itu nanti berupa dua data, yaitu bisa berupa kualitatif naratif reports, jadi berupa narasi, misalnya ditemukan adanya sel-sel inflamasi, ditemukan adanya nekrosis, dan lain sebagainya. Jadi secara kualitatif. Yang kedua, bisa dalam bentuk data semi kuantitatif analysis, yaitu berupa eh, angka-angka, misalnya eh, apakah itu berupa angka scoring ya atau angka persen ya, jadi rasio dari jaringan yang mengalami kerusakan. Baik, ini adalah contoh penyajian datanya dalam bentuk eh, grafik batang ya, jadi histogram batang. Jadi ini dari dua kelompok dan terdiri masing-masing 15 sampel ya, itu hasil pemeriksaan kelompok A, itu yang hitam itu yang mengalami inflamasi dan yang putih itu adalah yang normal. Jadi kalau ini jadi dua yang mengalami inflamasi kelompok A, kemudian yang sisanya yaitu 13 kasus itu adalah normal. Ini juga penyajian data dalam eh, bentuk yang lain. Ini penyajian data dalam bentuk scoring, jadi yang skor satu berapa itu ya sampelnya. Kemudian eh, ini menunjukkan berat ringannya ya. Kemudian selanjutnya adalah ini eh, metode. Jadi metode pemeriksaan itu ada tiga ya. Jadi komprehensif, grouped ya, jadi pengelompokan, dan yang ketiga adalah post examination masking. Jadi deskripsinya eh, komprehensif ini masing-masing sampel secara individu ya. Jadi itu hasilnya bagaimana, sampel satu bagaimana, sampel dua bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kelompok itu berdasarkan kelompok, misalnya kelompok eh, perlakuan ya. Jadi dalam kelompok itu ya kelompok perlakuan, itu eh, apa itu digambarkan deskripsinya ya masing-masing. Jadi sebenarnya masing-masing metode ini mempunyai eh, kelebihan dan eh, kekurangan ya. Jadi
tetapi yang jelas, yang penting sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang sering dipakai ya di dalam deskripsi hasil pemeriksaan itu adalah eh, sistem scoring ya. Jadi Jadi scoring itu sebetulnya berdasarkan berat ringannya ya dari normal, kemudian ringan, sedang dan berat. Jadi memang eh, di dalam kuliah jejak sel yang sudah diberikan kuliah, kalau nggak salah Dokter Azam, kalau nggak Dokter Nindya ya, dia memberikan bahwa kerusakan sel ini tergantung dari jejas. Jadi eh, kuantitas dan kualitas jejas ya. Jadi dari ringan sampai berat. Pertama mungkin tidak apa-apa, terus sakit sel, kemudian sel mati. Jadi berurutan gitu ya. Di sini juga seperti itu gambarannya. Jadi misalnya pankreas. Jadi kalau pankreas itu eh, yang pertama ini adanya inflamasi, inflamasi yang akut ya. Jadi yang akut itu adalah dengan adanya neutrofil. Ya. Kemudian inflamasi yang kronis berupa adanya limfoid. Nah, kemudian adanya jaringan ikat fibros. Kemudian ada nekrosis lemak, ada degenerasi kistik. Jadi semakin ke atas ini semakin berat kelainannya. Maksud saya semakin ke bawah ya, semakin ke bawah itu semakin eh, berat. Kemudian kalau liver, jadi cell injury. Nah, kemudian ada perubahan inti dan sitoplasma, kemudian inflamasi, fibrosis, dan stetosis. Jadi yang paling berat stetosis. Nah ini nanti diakumulasi, artinya seberapa berapa persen ya, atau misalnya apa jumlahnya ya, jadi dari sel-sel yang mengalami kerusakan. Kemudian respirasi, jadi respirasi itu juga demikian ya, jadi bronkitis, bronkiolitis, edema, epitel thickening, kemudian epitel degenerasi, fibrosis, interstitial pneumonia, lymphoid pneumonia, kemudian metaplasia dan neutropik, neutrofilik inflamasi. Lien juga demikian, ada bakteria, nekrosis, neutrofil, dan eh, trombosis. Ortopuk, bidang ortopedi ya, jadi kalsifikasi, kartilago, fibrosis, osteoartritis, dan seterusnya. Nah, data ya, jadi data tipe datanya ini bisa berupa nominal ya, ordinal ya, jadi interval dan rasio. Jadi kita tinggal pilih aja yang mana. Jadi masing-masing sebetulnya sudah menggambarkan. Misalnya kalau nominal seperti tadi pada grafik batang yang pertama tadi ya, jadi positif dan negatif ya, jadi ada dua kategori yaitu binary ya, jadi artinya adanya inflamasi dan tidak ada inflamasi, ada karsinoma atau tidak dan sebagainya. Kemudian ordinal, nah ini secara bertingkat ya, tetapi eh, berbeda dengan interval ya, yang merupakan penambahan. Jadi misalnya 0 normal, 1 ringan, 2 sedang, 3 berat.
Interval berdua angka, interval yang jaraknya sama. Rasio, nah ini rasio misalnya eh, apa itu berupa bagian, berapa bagian ya. Jadi eh, biasanya ya morfometri data ya, jadi apa panjang atau area ya, dan nilai kuantitatif. Nah ini ya, jadi ini bisa ya ditampilkan seperti ini. Jadi misalnya yang eh, binary ya, jadi kelompok A yang normal ini 13 sampel yang inflamasi 2. Jadi persen inflamasi 13,3%. Kelompok B yang normal 6, yang inflamasi 9. Jadi persen inflamasi adalah 60%. Demikian ya, jadi penyajiannya. Jadi tidak hanya naratif saja ya, bisa ditampilkan seperti ini. Jadi saya kira nanti pembaca bisa menilai dari hasil eksperimen yang kita lakukan. Kemudian ordinal. Jadi ordinal misalnya contohnya pada lesi trakea. Nol tidak ada lesi. Satu lesinya itu kurang dari 20%. Skor 2, 26 sampai 50%. Skor 3, 51 sampai 70%. Skor 4, 76 sampai 100%. Selanjutnya adalah skor fibrosis dan sirosis pada liver. Ini ada beberapa, jadi beberapa yang tetapi pada intinya sama ya, dari ringan sama yang berat. Kalau nol ya biasanya normal ya, nol selalu normal. Kemudian ada yang pertama ini dari Kendal dia eh, apa itu melakukan grading ada 0, 1, 2, angka ini 3 ya. Kemudian swear itu 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian metaver 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir SH ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini apa itu deskripsi yang yang dimunculkan di sini itu adalah dari ringan sampai berat ya. Jadi itu. Jadi masing-masing tinggal kita mau pakai yang mana, eksperimen yang mana. Ini adalah contoh dari grade yang dilakukan oleh Ishak ya. Jadi ini 0 sampai 6 ya. Jadi kategorinya sampai ini yang paling tinggi, yang paling jelek adalah sirosis dan sudah sudah ada sirosis ya. Jadi selanjutnya ada gaster. Gaster juga demikian, nanti bisa diidentifikasi, oh ini ada ulkus, oh ini tidak. Atau ulkusnya berapa persen ya. Jadi dari jaringan. Untuk menilai persen ya harus dibuka semuanya ya. Jadi, harus ya. Karena ulkus itu bisa dilihat dengan makroskopis ya. Jadi nanti apakah ada yang proses penyembuhan dan lain sebagainya ya. Nah ini preparasi histopatologi juga bisa dilihat di situ ya. Jadi bagaimana detailnya, jadi apakah ada ukus atau tidak ya, apakah ada penyembuhan dan sebagainya, sel-sel inflamasi ya. Kemudian liver, nah ini cara motretnya, ini ya Pak. Liver ini juga khusus. Perhatikan yang A sama B ya, jadi A sama B. Jadi ini vena centralis ya, jadi yang putih ini. Kemudian yang dinilai ini ke sini ya, pojok sini. Jadi dari yang dekat vena centralis sama yang jauh, yang dekat ke porta hepatis. Di situ kerusakan yang terjadi biasanya yang dekat dengan vena centralis. Karena apa? Karena di sini adalah yang kurang adanya nutrisi dan oksigen ya. Jadi kalau yang di dekat porta itu tinggi nutrisi dan juga banyak sel-sel regenerasi ya, sehingga kerusakannya itu yang paling akhir itu untuk liver. Tinggal nanti dilakukan penilaian
Itu seperti apa ya gambaran pankreas. Pankreas ya puluh-puluh Langerhans ini yang dinilai. Bagaimana ada degenerasi, ada nekrosis, ya, dan sebagainya. Ginjal. Nah, ginjal, jadi di ginjal ini yang Anda lihat biasanya itu bulus ya. Kalau glomerulus bisa juga misalnya karena apa itu keracunan merkuri itu merusak di samping tubulus juga glomerulus. Nah, ini kalau misalnya parastamol, gentamicin ya, jadi itu yang dinilai adalah epitel tubulus. Jadi ini epitel tubulus ini yang mengalami kerusakan ya. Jadi ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini yang merah-merah ini adalah debris. Nah, kemudian tubulus yang masih sehat ini ya, sehat ya. Ada beberapa ya. Jadi, nah, nanti bisa evaluasinya misalnya satu tubulus, oh ini mengalami nekrosis, nekrosis positif. Tubulus lagi tidak, ya. Tubulus lagi nekrosis, nekrosis. Misalnya kamu memeriksa 15 yang nekrosis adalah berapa? 14 ya. Jadi yang normal satu berarti persen nekrosisnya adalah 14 per 15 kali 100%. Ya. Jadi itu ya. Jadi nanti digambarkan di tabel ya. Jadi sekian persen mengalami nekrosis. Nah ini berapa lapangan pandang? Jadi nanti eh, misalnya per 10 lapangan pandang ya siksa ya. Jadi kanan kiri bawah dan sebagainya. Dan dinilai sebetulnya. Jadi itu untuk menilai secara semi kuantitatif analisis. Ya. Nah, ini secara jantung. Jantung juga demikian ya. Bagaimana sel-sel jantungnya mengalami degenerasi, dan nekrosis ya, infak jaringan ya dan lain sebagainya. Ini juga mestinya dilihat makroskopis, semuanya harus dilihat makroskopis ya. Ini makanya dilakukan setelah binatang dimatikan ya, kemudian dibuka ya, jadi diambil organnya dan kemudian dilihat ya, jadi sebelum dilakukan pembuatan preparat pada kuliah sebelumnya ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.